Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar fikih bab 2, yaitu temanya tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat jamak dan qashar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan syarat dan jenis sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu karena Islam tidak memberatkan. Kita bisa sholat dengan cara dijamak dan qashar. Hal ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu walau dalam keadaan apapun, sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar? Mari kita cari jawabannya pada penjelasan berikut ini. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis pernah dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat jamak. Hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum pergi, maka melakukan sholat duhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasul pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan berikut ini. Yang pertama, yaitu dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, yaitu dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya dalam keadaan perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Contohnya menjamak sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama, mendahulukan sholat pertama dan dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Pelaksanaan sholat jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Yang kedua ada jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Misalnya menjamak sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Adapun saat melaksanakan jamak takhir, maka harus berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama,
boleh mendahulukan sholat pertama, kemudian baru melakukan sholat kedua, atau sebaliknya. Pelaksanaan sholat jamak takhir pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Contohnya sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah jika syaratnya terpenuhi. Allah pernah berfirman yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Sholat qashar boleh dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan berikut ini. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat dan harus dilakukan setelah melewati batas desa. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya ketika dalam keadaan perang, sakit, hujan yang lebat, angin topan, dan bencana alam. Demikian tadi pembelajaran kita pada bab 2, yaitu tentang mudahnya dalam mengerjakan sholat. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Oke, demikian kali ini pertemuan kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.